Saya ini kalau boleh dibilang baru sembuh dari kesengsaraan, baru sembuh dari penderitaan gitu. Karena memang saya ini dijajah gitu, merasa dijajah ya. Dijajah itu semenjak tahun 2004, yaitu kasus tentang penambangan pasir laut yang materialnya dibawa ke reklamasi. Dari PIK 1, nah Kang Holil sudah menderita ya? Udah menderita. Nah kemudian ketika ini kita perang, tembakan di laut segala macam, terus kita PT UN tahun sampai yang jelas berhenti sejak tahun 2016. 2016 gugatan alhamdulillah menang. Itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah udah itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah udah selesai di situ kan agak tenang tuh, saya bisa nangkep ikan lagi, saya bisa bercocok tanam lagi. Orang-orang itu adalah orang-orang terdidik, tercerahkan. Jadi ininya hebat, tapi ininya juga cair. Saya sedikit ini enggak boleh kasih masukan tentang pengetahuan itu kan. Seseorang berpikir apapun itu tergantung sumbernya, ya kan? Kalau sumber pengetahuannya keruh, maka pengetahuannya akan keruh. Sumber pengetahuan yang keruh yang jernih itu tergantung motivasinya. Kalau motivasinya kesementaraan, keterlibatan tentang misalnya staf atau jabatan atau harta atau ketenaran atau apa, dia akan keruh pemikirannya karena terganggu dengan kepentingan yang sementara ini. Jernih dan tidaknya pengetahuan itu tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya keabadian dikarenakan Allah, maka yakin pengetahuannya akan jernih, dan saya percaya itu. Pantai Ancol Ya. itu reklamasi, Pantai Mutiara Jadi itu nyambung reklamasi, dengan daratan. Pantai Indah Kapuk itu reklamasi. Jadi sesungguhnya nama teknisnya itu pantai, Pak. Cuman karena bentuknya itu seperti pulau, lalu media menyebut pulau, awam menyebut pulau, akhirnya kita sebutnya sebagai nama pulau. Sebenarnya itu pantai, perluasan pantai. Nah, kenapa kok mau dihentikan, Pak? Saya bukan anti reklamasi, tapi saya tidak menyetujui Teluk Jakarta dipanjangkan pantainya lewat reklamasi. Kenapa? Di Teluk Jakarta ini muara 13 sungai, Prof. 13 sungai itu ketemu dengan garis pantai. Bila pantainya itu dimundurkan 3 km, Pak, maka air itu akan backwater, Pak. Yang seharusnya sudah ketemu lepas pantai, dia ketemu daratan tambah. Terus dipompa, Pak. Jadinya rob malah balik ke sini. Balik. Itu secara environmental berbahaya. Bila reklamasi itu tidak dilakukan di sebuah muara sungai, ya itu menjadi pelebaran daratan. Jadi bisa kita katakan tidak benar bahwa ada berita bahwa Pak Anies ternyata melingkari janji bahwa pulau itu tetap dibangun. Tidak. Jadi yang sempat sudah dibangun itu adalah satu pantai C dan D. Yang D itu baru dibangun separuh. Dia tidak bisa diteruskan, Pak. Jadi sampai sekarang hanya separuh. Kalau dia meneruskan sampai full, berarti saya mengingkari janji, Pak. Tidak bisa diteruskan. Sudah jadi tanahnya, Pak. Nah, yang sudah jadi tanahnya, sudah jadi, Pak. Itu ada perjanjian, Pak, antara yang berhak membangun itu dengan Pemprov DKI Jakarta yang ditandai oleh gubernur sebelumnya. Perjanjian itu kalau udah ada perjanjian, Pak, itu di atas undang-undang itu, Pak, sebetulnya. Perjanjian itu harus dihormati. Bila yang saya kerjakan adalah melakukan pembatalan atas perjanjian itu, Pak, karena saya tidak setuju, sehingga tanah itu tidak bisa dimanfaatkan, saya akan menciptakan ketidakpastian hukum. Dunia usaha nggak akan percaya lagi pada pemerintah. Jadi dengan kata lain yang tidak diteruskan itu adalah hal yang baru ke depan. Ya, reklamasinya tidak. Yang sudah jadi tetap. Sudah jadi dimanfaatkan. Karena sudah ada izinnya. Sudah ada izinnya. Baik. Dan ada yang berbeda, Pak. Yang semula kawasan itu kawasan tertutup yang dikelola oleh pengembang, menjadi kawasan milik DKI. Jalan dibuka. Jalan-jalan itu aset Jakarta. Jadi tanah-tanah itu aset kita. Dan sekarang menjadi tempat rekreasi. Dan sekarang menjadi tempat terbuka. Kalau ide awalnya adalah itu tertutup, Pak. Dan kemudian itu seperti gated area. Yang terisolasi dari semuanya. Tidak bisa. Jadi aliran sungai tetap bisa mengalir ke sana.
Iya, yang sudah terlanjur jadi. Ya. Kalau itu dibongkar, kerusakan lingkungannya lebih hebat. Jadi di sana Pak ada namanya Cengkareng Drain Pak. Itu area Cengkareng Drain itu memang selalu mengalami sedimentasi. Jadi harus dikeruk terus itu. Udah terlanjur jadi. Ya. Tapi daerah yang lain aman. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan kabutan patok-patok di laut. Ya, Pak Khalid memang viral belakangan ini seorang nelayan yang sangat cerdas dan juga pembaca buku, khususnya muncul ketika pagar laut di Tangerang menjadi kontroversi di tengah publik, karena itu diduga di belakangnya adalah korporasi yang bermain dan juga salah satu yang disebut oligarki aguan, dan itu sering disampaikan oleh Pak Khalid. Namun siapa sangka Pak Khalid ini dulu ketika Pak Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta yang menutup reklamasi di Jakarta merasa tertolong dengan keputusan Pak Anies yang mengalahkan Pak Ahok saat itu. Itulah Pak Anies Baswedan memang seorang pemimpin yang sangat menjaga integritasnya, yang memang menjaga amanat rakyat, ya, otoritas yang diberikan rakyat kepadanya sebagai gubernur Jakarta selama 1 periode betul-betul dimaksimalkan oleh Pak Anies untuk memakmurkan, untuk membangun kota Jakarta. Dan itulah kenapa oligarki ini sangat takut jika Pak Anies menjadi pemimpin nasional, dan sepertinya jalan Pak Anies di dunia politik akan terus mendapat hambatan yang berat karena salah satu rekam jejaknya itu tadi di Jakarta yang Pak Anies tidak mampu tunduk oleh tekanan oligarki, bahkan dengan uang iming-iming 500 miliar sekalipun itu tidak diiyakannya. Begitulah cara pandang Pak Anies, begitulah keteguhan Pak Anies memegang amanah dari rakyat sebagai pemimpin Jakarta kala itu. Dan apa yang disampaikan Pak Khalid itu sekedar mengkonfirmasi betapa Pak Anies ini berpikir selalu untuk melindungi rakyat Indonesia, untuk melindungi masyarakat, dan juga kebijakannya sepenuhnya banyak untuk kesejahteraan masyarakat itu secara langsung. Dan memang seperti itulah kita kenal sebuah rekam jejak dari Pak Anies Baswedan. Sekian, terima kasih.